Iki cah kadah tiyang pondokan ten iki. Oleh pora anak putune Nabi nrimo zakat. Nah, repote kadang ngakune keturunan Nabi tapi zakat yo gelem, sedekah yo gelem, malah kadang njaluk barang. Iki piye para rawuh? Kiai Marzuki Mustamar, beliau mengatakan bahwa ngapain kita bilang ya tarim wa ahlaha, wahai tarim dan penduduknya. Mending kita itu membanggakan Indonesia. Orang yang hafal Quran di Indonesia lebih banyak, atau semacamnya, yang seolah-olah beliau itu sangat menolak kepada orang Indonesia yang memuji-muji penduduk Tarim atau Yaman. Nah, ini bukan perkara sulit. Ini perkara yang sangat mudah untuk kita cari datanya, bahwa pujian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Yaman dan penduduknya sangat banyak sekali, dan hadisnya banyak yang sahih. Dan saya kira, saya semakin yakin kenapa kemudian Kiai Marzuki Mustamar dipecat dari kepengurusan Nahdlatul Ulama. Ya karena mungkin ya beliau tidak terlalu NU, tidak terlalu Nahdlatul Ulama. Pemahaman dasar seperti ini saja beliau tidak faham gitu loh. Jadi saya kira beliau harus banyak belajar lagi. Jangan hanya mengandalkan apa-apa yang sudah dibaca kemarin. Coba perbanyak baca lagi. Ini bukan perkara sulit soalnya. Kayak gini saja beliau tidak paham gitu loh. Pertama, kita sebutkan di dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin, kitab yang mu'tabar, dipakai di pesantren-pesantren besar, dan bahkan ulama Nahdlatul Ulama, ulama-ulama NU banyak yang menggunakan kitab Bughyah. Di dalam kitab Bughyah diterangkan secara tegas, Hadramaut mikhlafun min makhalifil Yaman al-asfal, wal mikhlaf al-qit'ah min al-iklim mushtamilah ala buldan wa mudun wa qura kathirah masyhurah bil khairi was salah, wa a'zamu madaniha Tarim wa Shibam. Jadi Hadramaut adalah salah satu wilayah dari wilayah-wilayah negara Yaman bagian bawah. Istilah al-mikhlaf adalah bagian dari satu negeri atau daerah yang mencangkup beberapa daerah, beberapa kota, dan beberapa desa yang sangat banyak. Nah, Hadramaut ini terkenal dengan kebaikan penduduknya dan kesolehan penduduknya. Nah, wa a'zamu madaniha, kota terbesarnya adalah Tarim wa Shibam. Nah, ini keterangan di dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin, kitab yang dipakai, yang dikaji banyak ulama dari kalangan NU, bahkan pesantren-pesantren besar, bahkan dalam bahthul masail antar pesantren sejawa dan lain sebagainya. Dan pujian Rasulullah terhadap Yaman banyak sekali, makanya wajar kalau kita itu mengagungkan Yaman, Kiai. An Abi Hurairah radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa riwayat ini dari Rasulullah langsung, atakum ahlul Yaman hum araqu quluban wa alyanu quluban wal iman yamanun wal hikmatu yamaniyah, riwayat Imam Bukhari, hadis sahih. Kata Rasulullah, telah datang kepada kalian penduduk Yaman. Mereka adalah orang yang paling lembut hatinya. Iman berada di Yaman, dan hikmah ada dari Yaman, dari orang-orang Yaman. Kata siapa? Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadisnya. Wajar kalau kita mengagumi orang-orang Yaman, dan bahkan hadis-hadis mengenai eskatologi, mengenai akhir zaman, Rasulullah rata-rata mengagungkan Syam dan Yaman. Sampai Rasulullah dulu mendoakan, Allahumma barik lana fi Syamina, berkahilah tanah Syam kami ya Allah, wa barik lana fi Yamanina, dan berkahilah tanah Yaman kami. Doa Rasulullah tidak akan pernah luput.
Jadi kalau Rasulullah saja mendoakan kota itu, negara itu, tanah itu, dan penduduknya, maka wajar kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW juga mengagungkannya, gitu loh. Hal seperti ini aja Ki Marzuki Mustamar tidak faham, gitu loh. Bahkan rawa Abdul Razzaq ani bani Juraij qala balagona anna tubba'an awwalu man kasal Ka'bah. Abdul Razzaq meriwayatkan dari Ibnu Juraij bahwa telah sampai riwayat kepada kami bahwa Tubba atau As'ad adalah orang yang pertama kali menutupi Ka'bah, menyelimuti, menggunakan dengan kiswah Ka'bah. Dia orang mana? Orang Yaman. Bahkan Rasulullah melarang kita untuk mencaci dia karena dia telah Islam. Nah, pujian Rasulullah kepada penduduk Yaman banyak sekali. Bahkan an Imran bin Husain, riwayat dari Imran bin Husain radhiyallahu an, ata ahlul Yaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika ada penduduk Yaman datang kepada Rasulullah. Faqalu, mereka berkata, "Ji'naka linatafaqquh fid din wa linas'alaka an awwali hadzal amr ma kana." Suatu saat penduduk Yaman datang kepada Rasulullah belajar agama kepada Nabi dan bertanya tentang awal penciptaan semua ini, tentang Allah pertama kali. Maka Rasulullah mengatakan, kana Allah wa lam yakun syai'un qablahu. Allah ada, Allah telah ada sebelum segala sesuatu ada. Wa kana arshuhu 'alal ma', dan arsy-Nya berada di atas air. Tsumma khalaqas samawati wal ard, kemudian Allah menciptakan langit-langit dan bumi. Wa kataba fi dzikri kulla syai', dan Allah mencatat di Lauh Mahfuz segala sesuatu. Hadis riwayat Imam Bukhari. Nah, ini keutamaan ahlul Yaman, penduduk Yaman, bahwa mereka itu tolabul ilmi kepada Rasulullah, mencari ilmu. Makanya ada riwayat yang mengatakan al-fiqhu bil Yaman. Fikih itu di Yaman. Maksudnya fikih apa? Orang-orang yang memahami kemudian Islam secara menyeluruh rata-rata ada di Yaman. Hadisnya ada itu. Nah, bahkan Rasulullah SAW mengatakan, qad ja'akum ahlul Yaman wa hum awwalu man ja'a bil musahafah. Telah datang kepada kalian penduduk Yaman, dan mereka adalah orang yang pertama kali datang dengan cara bersalaman, bermusahafah. Kita kalau datang bertemu orang salaman, itu awalnya dari ahlul Yaman, dari penduduk Yaman. Itu keutamaan mereka. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Abu Dawud, dan Imam Bukhari di dalam kitab Al-Adabul Mufrad, wa huwa sahih, dan hadis ini sahih. Bahkan qala Ibnu Rajab Al-Hambali, ulama yang bernama Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan di dalam kitabnya Fadlu Ilmi Salaf ala Ilmil Khalaf, beliau secara tegas berkata, waqad syahidan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam li ahli Yaman bil iman wal fiqh. Nabi Muhammad telah bersaksi bahwa penduduk Yaman adalah orang yang beriman, orang yang paham agama Islam. Wa ahlul Yaman aqallun nasi kalaman wa tawassu'an fil ulum. Dan penduduk Yaman adalah orang yang bicaranya sedikit tapi ilmunya luas. Lakin ilmuhum ilmun nafi' fi qulubihim wa yu'abbiruna bi alsinatihim. Dan ilmu mereka ilmu yang bermanfaat fi qulubihim, di hati mereka, dan mereka menyampaikannya dengan lisan-lisan mereka anil qadril muhtaj ilaihi min dzalika. Hanya sekedarnya saja, sesuai sesuai hajat, tidak bertele-tele dalam hal menyampaikan ilmu. Wa hadza huwal fiqhu wal ilmun nafi', dan inilah yang dimaksud dengan al-fiqhu dan ilmu yang bermanfaat, kata Imam Ibnu Rajab Al-Hambali. Nabi niku bangsa Mekah. Lek sing ngaku keturunan Nabi padha Mekahe rodok gampang masuk. Nabi sukune Quraisy. Lek sing ngaku keturunan Nabi sukune padha Quraisy, suku Quraisy haplo J. Haplo J. DNA-nya J, maklum para rawuh. Suku Quraisy pun enggak jamin keturunan Nabi, sebab Nabi niku Quraisy yang keturunan Hashim. Namanya marganya Hawasim, Hashimi, Bani Hashim. Lah iki sing ngaku keturunan Nabi
Mekah ya dudu, Quraisy ya dudu, Bani Hashim ya dudu. Terus njaluk langsung njaluk dipercaya, ra gelem dibuktekne. Penake dipercaya apa piye ngene. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Mereka nyuwun sewu, Yaman niku sanes Mekah, Habasyah, Habsyi niku Ethiopia sanes Mekah. Dahulu yang namanya Al-Habsyi, Bilal bin Rabah Al-Habsyi niku kalangan budak datang dari suku Ethiopia, negara Ethiopia, Habasyah. Ya jelas duduk keturunane Kanjeng Nabi wong beda negara, beda bangsa. Lah sakniki akhiran laqab Al-Habsyi kuwi ya diarani keturunane Kanjeng. Lamun wong Jogja ganteng gagah dan gek wonge berperadaban, akhlake sae, wibawa terhormat, irose keturunane Hamengkubuwana, kuwi jan maklum rawuh masuk ngene. Lah iki wong Papua ngaku keturunan Hamengkubuwana, ngene piye? Wajah ra masuk, dedek ra masuk, suku yo beda dibuktekne ra gelem. Piye? Panggah dipercaya? Aduh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Yang ketiga, kejanggalan nyoto dari tokoh mereka yang paling top mengupload daftar nasab yang sudah ditandatangani ya intern mereka, lembaga nasab mereka, dengan bangganya ini lo nasab saya sambung sampai Rasulullah. Marzuki para rawuh nggak mudah langsung percaya. Ya coba dicek dengan kitab nasab sampun kathah PDF kiriman keng Maroko keng pundi-pundi. Coba dicek, ternyata belum sampai tutup sampai Nabi, sudah kita temukan dua kejanggalan. Jadi nasab dari mereka paling top, nasab dari mereka yang paling top. Kejanggalan pertama kita temukan laire anake kuwi luwih dhisik timbang laire bapake. Niki penake langsung dipercaya di BAP nopo dos punindan gitu. Kan yo ora kene to dipercaya. Wong ada kejanggalan. Kejanggalan yang kedua ditemukan dicocokne kali kitab nasab. Dia mamerne bin ini. Nah, dicek teng kitab nasab. Ternyata bin iki kali bin iki teng kitab nasab laire kacek 3 tahun. Apa yo masuk akal 3 tahun wis duwe anak, yo ora mungkin. Hal-hal ngoten niku lho para rawuh, yang nun sewu mau enggak mau kami yang dari kampus, yang memang kampus itu karakternya harus bertanya, ingin ngecek, ingin tabayun, ingin meneliti, ingin melacak untuk mencari akurasi data, untuk mencari validitas kebenaran. Ngoten niku para rawuh, aja dilarang, awas piye to? Wong pancen ana sing janggal. Dil. Kejanggalan malih. Zaman kaya sakmenten iki sik ngaku aneh keturunan ke-28. Aneh keturunan ke-28. Ampun banter-banter dawuhipun. Ampun banter-banter. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Sakniki 1446 Hijriah. Lek enek sing ngaku keturunan ke-28
kantun membagi 1446 dibagi 28 kuwi ketemune 51 luwih. Pertanyaannya, masuk akalkah rata-rata jarak antara anak dengan orang tua, antara anak dengan bapak, antara anak dengan ibu, rata-rata jaraknya 51 tahun? Tentu. Dak ma yaribuka ila ma la yaribuk. Tinggalkan yang masih meragukan, pegangi yang pasti. Jangan dibalik, tinggalkan yang pasti, pegangi yang masih meragukan. Kok bodoh amat. Halo, Nabi itu Mekah. Kalau yang katanya keturunan Nabi itu orang Mekah, rodok maklum lah. Nabi itu sukunya Quraisy. Kalau yang katanya keturunan Nabi orang Quraisy, maklumlah kayak Said Maliki. Nabi itu marganya Bani Hashim. Kalau yang ngaku keturunan Nabi itu marganya Bani Hashim, maklumlah. Nabi ganteng gagah, abiat musrob ilan humroh, putih kemerah-merahan, jambangnya lebar kayak Said Maliki. Kalau yang katanya keturunan Nabi kayak Said Maliki, wah pantes lah, memang gagah ganteng. Nabi super cerdas fatona, Said Maliki alim. Kalau yang katanya keturunan Nabi Said Maliki, pantes lah, Nabi top pinternya fatonya, Said Maliki juga alim. Kacang gak ninggal lanjaran, kelapa jatuh gak jauh dari pohonnya, kan gitu. Nabi super amanah, Nabi super jujur, serambut pun gak pernah bohong, serambut pun gak pernah khianat. Ini orang berkali-kali memalsu makam. Sama sekali nggak mewarisi sifat Rasul. Panteskah kau yakini keturunan Rasul? Halo, sesama Mekah bukan, sukunya sesama Quraisy juga bukan, marganya sesama Bani Hashim juga bukan, dedek ganteng wajahnya juga jauh, karakternya juga beda. Halo, ya kita nggak tahu lah, dibuktikan dulu sambil menunggu pembuktian atau apa. Kami nggak tahu, kami nggak mau meninggalkan kiai-kiai yang nyata membimbing umat. Guru Quran nggak pernah, guru TPQ mana akhlakmu, mana rasa terima kasihmu? Kalau begitu, apa ilmu anakmu manfaat? Apa anakmu ilmunya barokah? Halo, mohon kita nggak ingin bermusuhan dengan siapapun, tapi kita nggak ingin salah memilih guru. Mahabbatur Rasul nggak bisa sempurna kecuali dengan ikut sunnah-sunnahnya. Ikut sunnah-sunnahnya nggak bisa sempurna mas, kecuali dengan tetap ikut ahlu sunnah wal jamaah. Dan kalau ikut masyayikh kiai-kiai ini, jamin ahlu sunnah wal jamaah. Penutup, dengarkan, catat. Katanya Dibaan, tadi baca Diba kita. Wa ila sibtaini nantasibu nasabam ma fihi min. Wa ila sibtaini nantasibu, kami keturunan Nabi bernasab kepada dua cucunya Nabi, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain. Yang bukan keturunan Hasan, yang bukan keturunan Husain, nggak usah klaim keturunan Rasulullah SAW.
Nabi punya cucu 2 itu aja sudah, Hasan dan Husain. Anak cucu Nabi adalah orang-orang yang bernasab kepada Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Wa ila sibtaini nantasib nasabam ma fihi min takhoni. Sungguh nasab yang clear, nasab yang padang, nasab yang bersih, nggak ada asap, nggak ada beleduk, nggak ada debu, nggak ada remeng-remeng, nggak ada subhat, clear. Lah sekarang ini ngaku keturunan 28, ini ngaku keturunan ke-29, ini ngaku keturunan ke-33, ini ngaku keturunan ke-38, ini ngaku keturunan 52. Yang benar yang mana? Nggak clear. Nabi Quraisy, dia bukan Quraisy. Nabi Bani Hashim, dia bukan Bani Hashim. Nggak clear. Nabi ganteng, dia nggak ganteng belas. Nggak clear. Nabi cerdas, dia rojok. Nggak clear. Nabi akhlaknya luar biasa, dia ngamuan. Nggak clear. Halo. Nabi sabar jembar dodone, dia emosian. Nggak clear. Nabi menjaga lisan, dia umpat orang sana sini. Nggak clear. Nasab yang tenanan, nasab Rasul tenan, mafihi min takhon, padang clear, nggak ada remeng-remengnya mas. Jangan kau lebih mahabbah kepada yang remeng-remeng, kau tinggalkan kiai-kiai yang nyata ngajar umat sehari-hari. Paham dan nasabam ma fihi min kam imamin ba'dahu khalafu. Di antara keturunan Nabi banyak yang menjadi tokoh, wali-wali songo tokoh semua. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani tokoh, pantes mas menyandang zuriat Nabi, keturunan atas yang bendino bakul minyak wangi. Nggak tokoh blas, kesana kemari minta, nggak tokoh blas. Kadang misuh-misuh juga, nggak tokoh blas. Baca mukotimah i'rabnya salah, ke tokohnya imamahnya di mana? Salah satu tanda zuriat Nabi itu banyak yang jadi imam, banyak yang jadi tokoh kam imamin ba'dahu khalaf. Awas, garis bawah, minhu sadatun, dari nasab Nabi itulah mereka disebut sayyid. Sadat itu jamak dari sayyid. Dari dulu bid'a urifu, dengan sebutan sadah sayyid mereka dikenal. Dengan sebutan sayyid sadah, anak cucu Nabi ruwono iki penting. Minhu sadatun bid'a urif, dengan sebutan sadah sayyid mereka dikenal. Wa bihadzal wasfi qad usifu min qadimid dahri, dengan sebutan sayyid inilah usifu mereka diberi sifat min qadimid dahri, dari zaman dulu. Lah kok belakangan ada yang ngaku keturunan Nabi namanya bukan sayyid dan nggak jadi tokoh, nggak jadi imam. Biasanya keturunan Nabi jadi imam, jadi tokoh, sebutannya sayyid. Nah sekarang ada yang disebut sabil, torik, sama lagi Habib. Keterangan di kitab Tiba ini
barangkali cukup menjadi rujukan bagi teman-teman Bali. Oh gitu ta cirinya keturunan Nabi itu, bernasab kepada Sayyidina Hasan Hussein, dan terang padang, akhlaknya padang, kealimannya padang, komitmen kejujurannya juga padang, ketokohannya hebat. Halo, dan nggak ada remeng-remeng. Nabi Quraisy dia juga Quraisy, Nabi Bani Hasyim dia juga Bani Hasyim lah begitu. Nabi Bani Hasyim dia Madura, yang nggak bisa lah mas. Nabi Bani Hasyim dia Al-Habsyi, Nabi Bani Hasyim dia Aden, Nabi Bani Hasyim dia Son'a, ya beda lah. Nabi Bani Hasyim dia Qahtan, Nabi Bani Hasyim dia Tamim, Nabi Bani Hasyim dia Toye, ya beda lah. Wong beda suku kok jadi keturunan ini gimana? Orang Papua ngaku keturunan Hamengkubuwono, nggak masuk mas. Tapi kalau orang Jogja dengan ciri-ciri tertentu ngaku keturunan Hamengkubuwono. Orang Bali gagah, ganteng, pinter, ngaku keturunan Raja Pamecutan, maklum lah. Ini orang Cina ngaku keturunan Raja Pamecutan, ini gimana? Orang dengan Nabi negaranya beda, sukunya beda, marganya beda, ngaku keturunan dites nggak mau, lalu mintanya suruh menghormati lebih daripada kita menghormati Kiai. Yo sepurone mas, sorry. Kalau saling ukhuwah, yes. Saling menghormati, yes. Tapi kalau memperalat, menginjak, mempelekoto, ya kami lawan. Indonesia lebih hebat dari Arab kok. Indonesia yang hafal alfiah ribuan, santri Indonesia hafal maknun ribuan, santri Indonesia hafal juman balaghah ribuan. Di Arab jarang-jarang. Santri Indonesia hafal Quran 100.000 lebih. Tajwid Indonesia lebih baik daripada tajwid Timur Tengah. Buktinya setiap MTQ tingkat internasional yang menang pasti Indonesia. Saudi nggak pernah menang MTQ, Afghanistan nggak pernah menang MTQ, Sudan nggak pernah menang MTQ, Kuwait, Qatar, Uni Emirat, Oman nggak pernah menang MTQ, Yaman juga nggak pernah menang MTQ. Hebat sini mas. Sini masjidnya 1 juta, Saudi masjidnya 29.000. Hebat sini mas. Saudi makam walinya habis, Indonesia makam wali ulama utuh. Hebat sini mas. Halo, tambah palsu-palsu. 12 negara Timur Tengah di total jumlah muslimnya hanya sekitar 200 juta sekian. Indonesia jumlah muslimnya 241 juta. Hebat sini mas. Hebat sini. Ulama karangannya internasional dari Indonesia, Mbah Ihsan Jampes, Syekh Mahfud Turmusi Pacitan, karangannya nyebar ke dunia. Indonesia, Mbah Nawawi Banten yang masih ada hubungan dengan Pak Kiai Imaduddin, itu Indonesia mas. Hebat sini, kenapa harus ikut-ikut sana? Sana ikut sini yes, tapi kalau kita suruh ikut mereka ya sepuron. Merdeka, maaf, Saudi merdeka atas pertolongan Inggris. Kuwait, Uni Emirat Arab merdeka dibuat Amerika.
Malaysia merdeka dihadiahi Inggris persemakmuran. Brunei merdeka dihadiahi Inggris persemakmuran. Indonesia merdeka, rakyat pribumi mengusir penjajah. Asli merdeka, asli merdeka untuk pribumi. Halo, Australia merdeka, merdeka buat kulit putih, tapi hampir menghabisi penduduk aborigin Australia yang asli. Mereka merdeka untuk orang asing. Amerika penduduk aslinya Indiana, penduduk aslinya Indiana, dan sekarang hampir punah. Amerika merdeka independen untuk orang asing. Halo, Singapura dulu Melayu, sekarang mayoritas Cina. Singapura merdeka untuk orang asing. Indonesia merdeka dari pribumi, oleh pribumi untuk pribumi. Orang lain Indonesia wongnya api-api, nunut oleh mertamu, oleh ngisro kamplengi. Paham kan? Jangan dikira kita buat permusuhan, enggak. Bersatu monggo, tapi jangan ceramah di mimbar bilang kamu budak-budak kami, kamilah tuan-tuanmu, kamilah majikan-majikanmu. Kapan zaman jadi majikan itu? Bali merdeka, Bali ikut perang, maaf, pahlawannya bukan bangsamu, pahlawannya Ngurah Rai, anak negeri pribumi. Tokoh-tokoh Jawa, tokoh kemerdekaan, Bung Tomo, Mbah Hasyim As'ari, Ki Abbas Munted, Bung Karno, Bung Hatta, Cokro, Aminoto, pribumi semua. Jenderal Sudirman pribumi, Diponegoro full pribumi, negara full asli merdeka itu ya Indonesia. Malaysia merdeka masih nyantol dikit ke Inggris. Kita merdeka full, nggak nyantol ke Jepang, nggak nyantol ke Belanda, apalagi ke paham ya? Tak ulangi, kita berukhuwah, kita bekerja sama, kita menjalin persatuan. Tamu kita hormati, tapi tolong tamu ojo kurang ajar, ngono tok lho. Kita itu hanya minta tamu ojo kurang, terus ojo klaim-klaim. Dan mohon-mohon kepada negara, DPR, intelijen, Polri, TNI, dinas-dinas pendidikan, perpustakaan nasional, luruskan buku-buku yang dipalsukan itu.